Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Kompetensi dasar: memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah lunak, yaitu tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemandunya. Pemanduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemanduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Sehingga, produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Selanjutnya yang ketiga ialah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya, pengelompokan kerajinan bahan lunak berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak bisa dipakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan.
Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat ialah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat di Nusantara, tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai perlengkapan upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatannya, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Setelah kita membahas mengenai prinsip kerajinan bahan lunak, sekarang kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu ialah bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flourcake. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Nah, selanjutnya bahan lunak alam yaitu kulit. Nah, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate, dan kulit juga tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit tersebut. Nah, selanjutnya ada flour clay. Flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Kemudian ada getah nyatu. Nah, getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin.
Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Kemudian ada fiberglass. Nah, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, ini adalah gambar-gambar dari fiberglass. Kemudian ada contoh kerajinan dari fiberglass, yaitu dibuat seperti kalung. Selanjutnya, lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Selanjutnya ada gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Yang terakhir ada sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai kerajinan bahan lunak? Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita lanjutkan di video-video yang lain ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching. See you on the next video.